Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Dwi Nuryanti, mahasiswa akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Unisula tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus SIA. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah SIA. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu SIA? SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa, dan mengomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak eksternal dan internal. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur akuntansi mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengolahan akuntansinya. Siklus akuntansi dibagi menjadi: yang pertama, siklus pendapatan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang ketiga, siklus penggajian sumber daya manusia. Yang keempat, siklus produksi. Dan yang kelima, siklus keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 siklus SIA. Yang pertama yaitu revenue cycle atau siklus pendapatan tunai. Siklus pendapatan atau revenue. Siklus ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk fungsi. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas. Prosedur penjualan dalam revenue cycle. Yang pertama, yaitu ada bagian terkait, yaitu meliputi konsumen, bagian penjualan, bagian gudang atau penyimpanan, bagian kasir atau bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian ekspedisi. Yang kedua, dokumen. Dokumennya meliputi yang pertama, bukti penjualan atau faktur penjualan tunai atau FPT. Yang kedua, bukti setor atau nota bayar. Yang ketiga, pita register kas. Yang keempat, rekap HPP. Yang kelima, laporan penjualan atau LPP. Yang selanjutnya yaitu prosedur pendapatan tunai atau biasanya disebut dengan narasi. Yang pertama, prosedur yang membentuk sistem itu meliputi prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur pembungkusan atau kemasan barang dan penyerahan barang, prosedur pencatatan, penjualan, dan penerimaan kas. Yang selanjutnya yaitu narasi pendapatan. Yang selanjutnya adalah prosedur dari pendapatan tunai atau biasanya disebut dengan narasi pendapatan. Yang pertama, konsumen melakukan pesanan langsung atau order pada bagian penjualan. Yang kedua, bagian penjualan menerima pesanan dari pembeli. 3A, bagian penjualan mengecek terlebih dahulu apakah pesanan tersebut ada atau tidak. 3B, bagian penjualan mengecek ke bagian penyimpanan. 3C, bagian penyimpanan memberi jawaban pada bagian penjualan. Yang keempat, bagian penjualan menjawab konsumen ada atau tidak tersedianya barang. Yang kelima, bagian penjualan
mengisi bukti transaksi penjualan. Ada 3 bukti penjualan. Yang keenam, A. Konsumen membayar ke kasir atau bagian keuangan secara tunai lalu diberi nota bayar. Yang keenam B. Diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diterima uangnya. Yang ketujuh, bagian kasir atau bagian keuangan membuat bukti setor. Ada 3 bukti setor atau nota bayar. 8. Kasir atau bagian keuangan setor keuangan ke bagian akuntansi dengan 3 nota bayar, 1 untuk arsip atau 1 asli untuk konsumen, dan yang 1 salinan untuk diteruskan atau dijalankan, bisa dipakai untuk kebutuhan antar departemen. Yang selanjutnya, yang ke-9, nota bayar tersebut diteruskan ke bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan kepada konsumen. Yang ke-10, bagian akuntansi mengecek atau mencocokkan dan menghasilkan laporan penjualan, atau bagian akuntansi membuat laporan LPP, laporan pembelian barang berdasarkan nota bayar. Yang ke-11, LPB diserahkan kepada konsumen beserta barangnya, lembar asli untuk konsumen, lembar salinan untuk perusahaan. Yang ke-12, pengiriman barang oleh bagian ekspedisi kepada konsumen. Yang ke-13, pengecekan barang yang dibeli oleh konsumen dan selesai, finish, proses selesai. Yang selanjutnya adalah siklus expenditure cycle atau biasanya disebut dengan siklus pengeluaran. Siklus ini mencangkup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya ada bagian yang terkait. Yang pertama ada supplier, yang kedua bagian pembayaran, yang ketiga bagian pemegang kas, yang keempat bagian akuntansi, yang kelima manajer. Dokumennya meliputi 1. Faktur, yang kedua SPPK, yang ketiga BKK, yang keempat SPP, yang kelima LP, yang keenam LPK. Prosedur pengeluaran kas atau biasanya disebut dengan narasi. Narasi pengeluaran kas. Berikut ini merupakan prosedur dari pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Prosedur selanjutnya 4. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 berserta uang dikirim ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya yang nomor 7,
Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Nomor 8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar ini dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Next. Selanjutnya adalah flowchart dari pengeluaran kas. Ada bagian supplier, bagian pembayaran, bagian pemegang kas, bagian akuntansi, dan manajer. Start sampai dengan finish. Bisa dilihat bagian tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah finance cycle atau biasa disebut dengan siklus keuangan. Siklus ini mencangkup kegiatan untuk mendapatkan laba dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Prosedur penggajian atau finance cycle yang pertama ada bagian yang terkait, meliputi karyawan, pencatat waktu, HRD, bagian akuntansi, bagian keuangan, direktur, bank, atau via rekening. Yang kedua, ada dokumen. Dokumennya meliputi yang pertama, ada data jam hadir. Data karyawan tiap bulan aktif hari kerja. Yang kedua, ada rekap catatan seluruh karyawan tentang jam hadir atau jumlah kehadiran. Dilakukan oleh bagian pencatat waktu untuk seluruh karyawan, dasarnya dari data jam hadir. Kemudian diserahkan kepada HRD untuk diotorisasi oleh penanggung jawab bagian pencatat waktu. Yang selanjutnya ada rekap daftar gaji. Dibuat oleh HRD atas dasar dari rekap catatan jam hadir tadi, dibuat 2 lembar. Yang pertama untuk arsip HRD dan yang lembar selanjutnya untuk lembar jalan. Kemudian diotorisasi ke manajer HRD. Yang selanjutnya ada rekap daftar gaji. Diserahkan ke bagian akuntansi. Dicek, dihitung PPh, jika sudah maka diotorisasi manajer akuntansi. Selanjutnya ada RDG. Diteruskan ke bagian keuangan, ditandatangani manajer keuangan dan otorisasi ke direktur. Yang selanjutnya ada uang. Uang disiapkan bagian keuangan. EDGF maka dikirim ke bank. Yang ketiga, ada prosedur penggajian atau biasa disebut dengan narasi penggajian. Yang pertama, karyawan hadir, kemudian melakukan presensi sebagai bukti hadir. Yang kedua, bagian pencatat waktu melakukan rekap catatan berdasarkan jam hadir, lalu diserahkan ke HRD. Yang ketiga, HRD membuat rekap daftar gaji berdasarkan rekap tersebut, yaitu catatan hadir sebanyak 2 lembar, yaitu lembar 1 untuk arsip dan lembar yang lain atau 1 lembar berikutnya sebagai lembar bagian akuntansi. Yang keempat, rekap daftar gaji diterima bagian akuntansi, kemudian dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer akuntansi. Yang kelima, rekap daftar gaji diserahkan ke bagian keuangan, selanjutnya ditandatangani manajer keuangan jika sudah diotorisasi ke direktur. Yang keenam, bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap daftar gaji yang telah ditandatangani. EDGF kemudian dikirim ke bank. Yang ketujuh, karyawan menerima gaji dan slip gaji. Itu merupakan prosedur dari penggajian. Selanjutnya adalah flowchart dan bagian IPO. Berikut ini adalah flowchart dari revenue cycle
atau pendapatan tunai yang dimulai dari start sampai dengan finish. Terdiri dari customer, bagian penjualan, bagian penyimpanan, bagian pembayaran, bagian akuntansi, dan bagian ekspedisi. Flowcard dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya adalah flowcard dari pengeluaran kas yang dimulai dari start sampai dengan finish, yang terdiri dari supplier, bagian pembayaran, bagian pemegang kas, bagian akuntansi, dan manajer. Bisa dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya adalah flowcard dari penggajian atau financial cycle yang terdiri dari karyawan, pencatat waktu, HRD, bagian akuntansi, bagian keuangan, direktur, dan bank. Dimulai dari start, kemudian karyawan presensi, dan dicatat oleh pencatat waktu, direkap catatan, kemudian diteruskan ke HRD, jadi RDG 1 dan RDG 2, kemudian diteruskan ke bagian akuntansi, RDG 1 dan RDG 2 nya diarsip, kemudian bagian akuntansi mengecek, kemudian diotorisasi, dan selanjutnya ditandatangani oleh bagian keuangan, menghasilkan EDG 1 yang telah ditandatangani manajer, kemudian bagian keuangan menyiapkan uang. EDG yang telah ditandatangani manajer kemudian diteruskan ke direktur untuk diotorisasi, menghasilkan RDGF. RDGF oleh bank dan diteruskan ke karyawan. Karyawan akan mendapatkan upah dan slip gaji. Dan selesai. Selanjutnya adalah bagian AIPO pendapatan tunai. Dan ini merupakan bagian AIPO penggajian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.